Bab 1871, memberimu 3 hari. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Diakon itu memandang Fang Yu di depannya, ekspresinya masih terkejut. Seorang diaken kecil tentu saja tidak berani menolak permintaan yang dibuat oleh orang besar seperti Fang Yu. Aku akan segera naik untuk melapor ke Tuan Pavilion, tunggu sebentar. Ketika diaken selesai berbicara, dia segera berbalik dan berlari ke atas. Kurang dari 1 menit kemudian, dia berlari lagi dengan tergesa-gesa. Kepala Fang, Master Pavilion bersedia bertemu dengan Anda, silakan ikuti saya ke atas. Kata diaken dengan hormat. Fang Yu mengangguk lembut, dan berjalan ke atas bersama Chen Ye. Diakon itu melirik Chen Ye yang mengikuti Fang Yu, matanya sedikit berubah. Pemilik pavilion hanya setuju untuk bertemu Fang Yu, tetapi tidak mengatakan bahwa dia dapat membawa 1 orang lagi. Tapi orang ini adalah Fang Yu. Meskipun diaken ragu, dia tidak berani mengajukan keberatan. Dengan cara ini, Fang Yu mengikuti diaken ke lantai 4 pavilion Wandao. Di ruang teh yang gelap, dia melihat Master Pavilion duduk di depan meja kopi. Dibandingkan dengan pavilion tua kota Tinlong, pemilik pavilion tampak relatif muda. Wajah dengan karakter Tionghoa, alis tebal, terlihat sederhana dan jujur. Melihat Fang Yu, dia segera bangkit dan berinisiatif untuk melangkah maju, dengan senyum lembut dan rendah hati di wajahnya. Kepala Fang, aku sudah lama mengagumi nama itu. Master Pavilion berjalan ke arah Fang Yu dan membungkukkan tinjunya. Fang Yu memandang ke arah Master Pavilion, menyipitkan mata sedikit, dan bertanya, saya dengar Anda baru saja menjabat. Pemilik pavilion mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, ya, saya akan menjabat 3 hari yang lalu. Jadi, tahukah Anda kalau pendahulu Anda diberhentikan karena beberapa kesalahan? Fang Yu bertanya lagi. Mendengar pertanyaan ini, wajah Master Pavilion berubah sedikit, dan dia segera tersenyum, dan berkata dengan senyuman kering, Kepala Fang, bagaimanapun juga, masalah ini ada di dalam pavilion Wandao. Menurut aturan, saya tidak bisa menjelaskannya itu untukmu. Tidak, masalah ini ada hubungannya denganku. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya datang ke sini hari ini hanya untuk mencari tahu masalah ini. Wajah Master Pavilion berubah lagi. Dia menjilat bibirnya dan melirik Chen Ye dan diaken di belakang Fang Yu. Diakon segera mundur dengan cerdik. Tunggu aku di luar. Fang Yu juga menoleh dan berkata pada Chen Ye. Ya, Chen Ye mengangguk, menatap Master Pavilion dalam-dalam, dan berbalik untuk pergi. Dengan cara ini, hanya Fang Yu dan Master Pavilion yang tersisa di ruang teh terpencil. Pelindung itu mengangkat tangan kanannya. Bas, seluruh ruang teh berkedip-kedip. Sebuah penghalang menyelimuti ruang teh, mengisolasi semua suara. Kepala Fang, ayo duduk dulu, ayo bicara pelan-pelan. Master Pavilion memberi isyarat kepada Fang Yu untuk duduk. Fang Yu duduk. Pemilik pavilion duduk di hadapan Fang Yu. Sebenarnya, saat saya mengambil alih, saya sudah mendengar keseluruhan kejadiannya. Master Pavilion berkata dengan ekspresi serius, seseorang mengeluarkan hadiah di pavilion Wandao kami, menggunakan segel gunung yang rusak, salah satu dari 10 artefak pengorbanan teratas, sebagai hadiah. Namun, segel gunung yang rusak itu palsu. Justru karena kesalahan tingkat rendah inilah ketua kabinet sebelumnya, ketua diaken, dan beberapa diaken yang bertanggung jawab atas prosedur inspeksi semuanya telah dicopot. Fang Yu mengangguk. Tapi, masalah ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan kepala Fang. Master Pavilion tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan nada yang aneh. Fang Yu menyipitkan matanya dan berkata, target. Hadiahnya adalah kepala murid klan Yuhua. Kamu bilang ini tidak ada hubungannya denganku. Tidak, itu berarti, hadiahnya tidak bisa diterima secara normal. Itu pasti sesuatu yang akan dipedulikan oleh orang yang menyelesaikan hadiahnya. Kepala Fang ada di sini. Maksudmu hadiah aslinya adalah kepala Fang Yu. Sudut mulut Master Pavilion sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman yang sedikit lucu. Ya, hadiah aslinya memang dilakukan olehku. Saya menggunakan beberapa boneka untuk menipu mata orang-orang itu. Fang Yu mengangkat kakinya dan bersandar di sandaran kursi dan berkata, tapi bagaimana dengan saya? Lulus semua pemeriksaan Anda sesuai dengan prosedur, bahkan jika Anda memanfaatkan celah tersebut, itu juga menjadi masalah pavilion Wandao Anda. Dan ditipu oleh Sui Dao Yuan dan mendapatkan segel gunung palsu yang rusak juga merupakan kesalahan pavilion Wandao Anda.
Melihat Fang Yu berbicara tanpa rasa malu, Master Pavilion sedikit mengernyit. Kepala Fang, belum diverifikasi bahwa masalahnya adalah kelalaian tugas Pavilion Wandao kami, tetapi Anda menipu Pavilion Wandao. Anda juga harus bertanggung jawab. Master Pavilion berkata dengan tegas, selanjutnya, Anda menipu kami, dan Sui Daoyuan juga menipu kami. Maka kali ini hadiahnya tidak berlaku lagi, dan Anda tidak berhak mengambil hadiahnya. Fang Yu memandang Master Pavilion dengan senyuman di wajahnya. Pemilik pavilion ini terlihat sederhana dan jujur, dan sikapnya rendah hati dan penuh hormat. Tapi nyatanya, itu adalah harimau yang tersenyum. Pavilion Wandao sepertinya mengharapkan Fang Yu datang ke sini dan mengirim orang seperti itu untuk menghadapinya. Jika Sui Daoyuan dan saya telah menipu Anda, maka hadiah ini memang bisa berupa dianggap tidak ada. Fang Yu mengangguk dan setuju. Jika ini masalahnya, mengapa kepala Fang masih, tanya Master Pavilion dengan mata sedikit bergerak. Karena aku mengetahui bahwa Sui Daoyuan tidak menipumu Pavilion Wandao. Fang Yu berkata sambil mencibir, dia benar-benar menyerahkan segel gunung buruk ke tanganmu. Wajah Master Pavilion berubah dan mengerutkan kening, tidak mungkin, segel gunung rusak yang kami terima palsu. Jangan berpura-pura, segel gunung yang rusak itu dihitamkan oleh Pavilion Wandaomu. Nada suara Fang Yu tiba-tiba berubah dingin, dan berkata, kalimat ini membawa kesadaran ilahi dan memiliki dampak yang kuat. Membaca www.uukansu.com. Ledakan, Master Pavilion yang duduk di seberang Fang Yu hanya merasakan raungan di kepalanya, seluruh tubuhnya terguncang, dan dia bahkan tidak bisa duduk dengan kokoh untuk beberapa saat dan jatuh ke tanah. Aku datang hari ini, tapi aku tidak ingin bergulat denganmu Pavilion Wandao. Fang Yu berdiri, memandang Master Pavilion dengan merendahkan, dan berkata dengan dingin, saya bekerja sangat keras untuk membuat beberapa boneka sepanjang malam. Hanya untuk menyelesaikan hadiahnya, Anda bilang hitam itu hitam. Selanjutnya, segel gunung yang rusak, ini adalah barang milik Yu Huamen kita, aku membawanya kembali, itu masuk akal. Master Pavilion mengertakkan gigi dan berdiri, wajahnya sudah jelek. Dia tidak menyangka sikap Fang Yu akan begitu tegas. Ini melebihi ekspektasi. Saya benar-benar memiliki persahabatan dengan sesepuh kota Tianlong, dan saya juga mempercayakan dia untuk melakukan sedikit. Fang Yu berkata dengan ringan, tapi itu tidak berarti apa-apa. Kamu membuatku marah, dan aku akan memperlakukanmu dengan sama. Pavilion Dao diangkat, tidak peduli berapa banyak toko yang kamu buka. Kepala Fang, segel posan benar-benar tidak ada di tangan kita, pasti ada kesalahpahaman di dalamnya. Kata Master Pavilion dengan wajah hijau. Anda mungkin tidak mengetahuinya, tapi saya yakin segel gunung yang rusak itu sekarang pasti berada di tangan lapisan tertentu di Pavilion Wandao Anda. Fang Yu berkata dengan dingin, aku tidak peduli apakah kamu berkulit hitam atau lapisan tertentu. Hitam, pokoknya, aku akan mendapatkan segel gunung yang rusak. Jika saya tidak bisa mendapatkannya, saya akan melihat Pavilion Wandao hancur. Memahami. Kata-kata ini dapat digambarkan sebagai ancaman nyata. Melihat seluruh langit dan bintang yang luas, selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani melakukan ini. Ini adalah Pavilion Wandao. Tapi sekarang, di ruang teh yang tenang, Fang Yu mengucapkan kata-kata kasar kepada Master Pavilion yang baru diangkat tanpa rasa takut. Aku akan memberimu waktu 3 hari, 3 hari kemudian. Beri aku segel gunung yang rusak itu, atau aku akan mulai menghancurkan Pavilion Wandao dan berkhotbah tentang karunia hitammu di mana-mana. Kamu tidak punya pilihan lain, dan tidak menemukan alasan apapun. Aku tidak akan mempercayainya. Tentu saja, kamu bisa menemukan cara untuk menyingkirkanku jika kamu memiliki kemampuan. Fang Yu menatap lurus ke arah Master Pavilion dan berkata dengan hampa. Pada saat ini, seluruh Master Pavilion gemetar, dan ekspresinya berubah. Fang Yu telah benar-benar merobek kulitnya, tidak menyisakan ruang untuk itu. Atas ancaman ini, hati pemilik pavilion terbakar amarah. Jika ada yang berani mengancam Pavilion Wandao, dia bisa membuat orang ini menghilang keesokan harinya. Tapi Fang Yu di depannya, bukanlah seseorang yang bisa menyinggung perasaan sesuka hati. Hanya beberapa hari yang lalu, Pavilion Wandao di perbatasan selatan mendapat berita bahwa istana surgawi tingkat pertama di perbatasan selatan telah dihancurkan oleh Fang Yu. Masalah ini menjadi liar di Pavilion Wandao. Pada saat yang sama, Fang Yu dan Yu Huamen telah ditetapkan oleh Pavilion Wandao sebagai fokus perhatian.
Apa yang ingin Anda katakan? Fang Yu memandang Penatua Ge dan bertanya, masih tidak puas dan ingin bertarung. Wajah Master Pavilion berubah, dia menarik napas dalam-dalam, wajah dan matanya menjadi tenang, dia tersenyum, dan berkata, saya baru saja menjabat tentang masalah segel gunung yang rusak. Saya benar-benar tidak cukup tahu. 3 hari ini, saya akan menemukan cara untuk menghubungi saya. Orang dewasa tingkat tinggi, tanyakan dengan jelas tentang situasinya, 3 hari kemudian. Selanjutnya, saya akan memberikan jawaban yang memuaskan kepada Kepala Fang. Oke, aku juga berharap hasilnya bagus. Fang Yu berkata sambil berbalik dan berjalan keluar, kalau tidak, akan membuang-buang waktu jika kamu pergi ke pavilion Wandaomu. Selama kata-kata itu, Fang Yu membuka pintu dan keluar dari ruang teh. Master Pavilion tetap di tempatnya, melihat ke arah keberangkatan Fang Yu, mengertakkan gigi, matanya muram. Kepala, bagaimana pembicaraannya? Chen Ye bertanya ketika dia turun, apakah mereka tidak mengakui bahwa segel gunung buruk ada di tangan mereka? Petik 2. Tentu saja aku tidak akan mengakuinya. Mengakuinya hanya menghancurkan papan nama pavilion Wandao mereka. Fang Yu berkata dengan ringan. Karena kita tidak mengakuinya, bukan, kata Chen Ye dengan ekspresi muram. Aku memberinya waktu 3 hari. Fang Yu menoleh dan tersenyum, kembalikan segel gunung yang rusak itu kepada kami, dan masalah ini seharusnya tidak pernah terjadi sebelumnya, jika tidak, aku akan melihat pavilion Wandao menghancurkannya di masa depan. Mendengar ini, wajah Chen Ye sedikit berubah. Master Pavilion ini, apa reaksinya? Chen Ye bertanya, berani marah tapi tidak berani bicara. Fang Yu tersenyum, tetapi tidak peduli apa, dia akan menyampaikan kata-kataku kepada orang-orang tingkat tinggi. Adapun apakah segel gunung yang rusak dapat dikembalikan, itu tergantung pada orang-orang itu. Pikirkanlah, keduanya berjalan keluar dari pavilion Wandao. Setelah berjalan beberapa langkah, Huaiyan tiba-tiba muncul di samping Fang Yu. Aku pernah mendengarnya, kamu bahkan memiliki kepribadian yang mirip dengan Mao Mao. Huaiyan menoleh dan menatap Fang Yu, matanya penuh keterkejutan dan kecurigaan. Aku selalu merasa, kamu benar-benar Mao Mao. Aku sebenarnya bukan dia. Menghadapi mata Huaiyan yang membara, Fang Yu berkata tanpa daya. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Chen Ye bertanya. Mendengar pertanyaan ini, Fang Yu memikirkannya. Keluarga Suirong telah diselesaikan, tetapi situasi segel gunung yang rusak harus menunggu 3 hari. Dengan kata lain, dalam 3 hari, seseorang tidak dapat meninggalkan wilayah keluarga Yin Yang. Fang Yu datang ke alam keluarga Yin Yang dengan tujuan utama membuka segel gunung. Selain itu, tidak ada yang lain. Benar, Fang Yu menoleh untuk melihat ke arah Huaiyan, dan bertanya, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu dan Lin mau memasuki area terlarang 1000 atau 800 tahun yang lalu. Apa namanya? Mata Huaiyan berubah, dan dia menjawab, ahli nujum. Apakah kamu mendapatkan hal bagus setelah masuk ke sana? Fang Yu bertanya lagi. Huaiyan menggelengkan kepalanya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, tidak ada apa-apa, di sana, masih ada nafas kematian. Jadi, apakah kamu mengusulkan untuk memasuki Necropolis? Atau Lin Mao yang mengusulkannya? Fang Yu bertanya lagi, kamu akhirnya tertarik dengan pengalaman kita di masa lalu. Huaiyan berkata dengan sedikit lega, saya hanya penasaran. Fang Yu berkata tanpa daya, hal ini dikemukakan oleh Lin Mao atas inisiatifnya. Dia telah mencerahkan dunia pada saat itu dan mengatakan bahwa dia telah menemui hambatan dan ingin menerobos hambatan tersebut melalui sebuah pengalaman. Kata Huaiyan, kesedihan muncul di wajah cantik itu. Aku tidak seharusnya setuju. Benar saja, itu adalah inisiatif Lin Batian. Sejauh yang diketahui Fang Yu tentang dia, orang ini tidak menguntungkan dan tidak mampu membelinya lebih awal. Sejak dia berinisiatif memasuki Necropolis, dia pasti mengetahui dari beberapa saluran bahwa ada sesuatu yang baik di Necropolis. Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda telah menghadapi situasi putus asa yang belum pernah terjadi sebelumnya, betapa menakjubkannya. Fang Yu terus bertanya, kenangan ini jelas menyakitkan bagi Huaiyan. Wajah aslinya yang dingin penuh kesedihan saat ini, matanya memerah, dan napasnya menjadi cepat. Saat kami mencoba melewati celah gunung, kami secara tidak sengaja membangunkan roh Fierce primordial yang telah lama tertidur. Huaiyan berkata dengan berlinang air mata, roh ganas ini terlalu kuat.
Aku dan Mao Mao benar-benar berbeda. Semua lawan terluka parah. Jadi, kami memutuskan untuk mengungsi dari Necropolis. Tapi roh ganas itu masih mengejarnya dan akan membunuh kita semua. Akhirnya, Mao Mao berbalik dan bergegas menuju roh ganas itu gelombang www.novelringan.com gelombang dan aku. Karena itu, meskipun dia menggigit bibir merahnya, Huaiyan tidak bisa menahan air mata yang jatuh. Dia mengangkat tangan kirinya dan menutupi wajahnya dengan lengan baju. Fang Yu mengerutkan kening. Dilihat dari situasi ini, Lin Batian seharusnya tidak yakin akan bahaya di dalam setelah memasuki Necropolis. Bagaimanapun, Lin Batian pada saat itu hanya memiliki basis budidaya alam pencerahan. Dan dari penuturan Huaiyan, tidak terdengar bahwa Lin Batian punya cara lain untuk membasmi roh jahat tersebut. Dengan kata lain, situasi di Necropolis mungkin sebenarnya melebihi ekspektasi Lin Batian. Situasi putus asa yang dihadapi saat itu mungkin benar-benar menyedihkan. Namun, setelah Lin Batian bertahan melawan roh ganas itu, dia tidak mati seperti yang dipikirkan Huaiyan. Tetapi dibiarkan hidup di sana. Bagaimana dia bisa pergi hidup-hidup? Dilihat dari situasi yang digambarkan oleh Huaiyan, mereka tidak memiliki cara untuk melawan roh ganas tersebut. Apalagi Lin Batian tertinggal hidup-hidup. Kenapa dia berhenti menghubungi Huaiyan? Fang Yu awalnya mengira Lin Batian sedang berusaha menyingkirkan Huaiyan. Namun kini tampaknya hal tersebut tidak terjadi. Meskipun Huaiyan kuat, itu bukannya tidak masuk akal. Selain pelatihan dan berburu harta karun, Lin Batianping suka mengejar kecantikan, tidak seperti orang yang tidak berperasaan. Jelas sekali, sesuatu pasti telah terjadi saat Lin Batian masih dalam proses melawan roh fierce primordial. Hal inilah yang membuat Lin Batian mendapatkan kembali penampilan dan namanya setelah pergi, dan tidak lagi menghubungi Huaiyan. Tapi apa yang terjadi, mungkin hanya Lin Batian yang tahu. Sedangkan untuk judul Primordial Fierce Spirit jarang muncul. Terakhir kali saya mendengar judul ini, itu masih digunakan untuk menggambarkan. Hati Fang Yu tergerak, dia segera menoleh untuk melihat ke arah Huaiyan, dan bertanya, apa roh Fierce Primordial yang kamu sebutkan? Aku tidak tahu apa itu, tapi, sungguh kuat. Itu adalah makhluk paling kuat yang pernah kutemui. Huaiyan menjadi sangat tenang dan berkata, bagaimana kelihatannya? Fang Yu bertanya. Huaiyan mengangkat kepalanya sedikit, mengingat. Seluruh tubuhnya berwarna abu-abu dan hitam, dengan rambut runcing, dan tubuh besar. Huaiyan berkata, matanya bersinar dengan cahaya biru. Garis besar roh ganas ini, apakah mirip dengan anjing? Fang Yu bertanya. Huaiyan tertegun sejenak, lalu menoleh ke arah Fang Yu dan mengangguk. Ya, kelihatannya seperti anjing, tapi kekuatan dan sihirnya begitu kuat sehingga kami tidak bisa melawannya saat itu, kata Huaiyan. Mata Fang Yu membelalak, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dari uraian Huaiyan, apakah roh ganas kuno ini adalah pemakan langit? 1800 tahun yang lalu, Datian Chensing, Necromancer. Hati Fang Yu bergetar, dan dia terus melihat ke belakang ke masa itu. Pertemuannya dengan Sky Eater juga terjadi dalam waktu 2 tahun. Kemudian, 1800 tahun yang lalu, Sky Eater muncul di Datian Chensing, sepertinya masuk akal. Namun yang menjadi permasalahan adalah jarak Datian Chensing dan bumi bukanlah jarak antar ruang, melainkan jarak antar pesawat. Apakah Sky Eater masih memiliki kemampuan melintasi pesawat sendirian? Tidak, lonceng kuno yang ganas, Huaiyan berkata, rambutnya abu-abu dan hitam. Tapi rambut pemakan langit itu hitam murni, bukan abu-abu. Fang Yu berkata, Huaiyan berkata, seharusnya, aku tidak akan menjadi binatang yang kosong. Namun, meskipun Primordial Fierce Spirit bukanlah pemakan langit, ia pasti sejenis dengan pemakan langit. Lagi pula, roh ganas yang menyerupai anjing sangatlah langka. Jika kamu bertemu dengan jenis Sky Eater yang sama dan memiliki kemampuan Sky Eater, maka, wajar jika Huaiyan dan Lin Batian kalah dari langit pada saat itu. Fang Yu berkata, tapi masalahnya adalah, bagaimana Lin Batian bisa bertahan? Xiao Yu, kamu banyak bertanya padaku, apakah kamu ingin? Huaiyan tiba-tiba menyadari sesuatu dan menoleh ke arah Fang Yu. Ya, saya harus pergi ke Necropolis untuk melihatnya, kata Fang Yu. Sama sekali tidak, ekspresi Huaiyan langsung berubah. Jangan khawatir, Lin Mao tidak sebaik aku. Fang Yu tersenyum. Tidak, sangat berbahaya di sana. Aku tahu kamu kuat, tapi roh ganas kuno, di luar konsep.
Huayan menggigit bibir merahnya dan berkata, "Sayang, keluar." Saat ini, Fang Yu tiba-tiba berbicara. Huayan tertegun dan menatap Fang Yu. Wow, pada saat ini, anjing putih kecil Bei Bei, yang sedang beristirahat di tas dalam Fang Yu, keluar dan melompat ke bahu Fang Yu. Melihat Bei Bei, Huayan tampak bingung. Ini adalah hewan peliharaan rohaniku. Aku rasa ia mungkin berasal dari ras yang sama dengan roh ganas kuno yang kamu sebutkan, kata Fang Yu. Roh Fierce Primordial Necrosphere terkait dengan si Huer, dan Bei Bei tampaknya juga terkait dengan si Huer. Lalu, Bei Bei dan Primordial Fierce Spirit di Necro Abyss juga memiliki kemungkinan besar. Oleh karena itu, Fang Yu memutuskan untuk membawa Bei Bei ke Necropolis untuk melihat apakah dia dapat mengumpulkan informasi. Keluarga. Huayan memandang anjing putih kecil itu dengan mata aneh. Bagaimana anak anjing seperti itu bisa berhubungan dengan roh Fierce Primordial yang menakutkan di Necropolis? Xiao Yu, meskipun mereka semua berpenampilan anjing, tapi Huayan dan Dai mengerutkan kening, berkata, menurutku seharusnya tidak ada hubungan di antara mereka. Apakah ada? Saya tidak tahu sampai saya pergi. Fang Yu berkata, itulah tempat sedihmu. Jika kamu tidak ingin pergi, kamu tidak bisa pergi. Huayan menundukkan kepalanya sedikit, seolah ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya, matanya penuh tekad. Jika aku tidak pergi, siapa yang akan menunjukkan jalannya padamu? Kata Huayan, apakah kamu ingin masuk lagi? Fang Yu bertanya dengan heran. Huayan mengangguk tanpa berkata apa-apa. Faktanya, selama bertahun-tahun, dia selalu ingin memasuki Necropolis lagi untuk mencari Lin Mao. Hidup untuk melihat manusia, mati untuk melihat mayat. Sekalipun hanya tulangnya yang bisa ditemukan, dia ingin masuk dan menemukan tulangnya, dan mengubur bulunya dengan perlakuan tertinggi. Hanya saja kemudian dia memiliki terlalu banyak kekhawatiran dan tidak bisa memasuki Necropolis lagi. Kini, peluang telah tiba. Seorang pria yang tampak persis seperti Lin Mao sekali lagi mengusulkan untuk memasuki Necropolis. Huayan tidak pernah menjadi wanita yang pemalu. Kali ini, dia masih ingin pergi. Jika ada bahaya lagi, dia akan membuat pilihan yang sama seperti yang dilakukan Lin Mao. Ini mungkin kesempatan yang Tuhan berikan padanya sebagai kompensasi. Ayo pergi, Necropolis jauh dari sini, kata Huayan. Pergi, Fang Yu mengangguk. Tetapi setelah 2 langkah, Fang Yu berhenti lagi, menoleh untuk melihat ke arah Chen Ye, dan berkata, Chen Ye, perjalanan ini sangat berbahaya, jadi jangan mengikutinya. Temukan tempat terdekat dan tunggu kami kembali. Ya, Chen Ye tidak banyak bicara. Dia tahu persis apa arti 10 tempat terlarang. Itu adalah tempat yang belum pernah dikunjungi siapapun selama bertahun-tahun. Tidak pernah terdengar bisa masuk dan mundur kemana-mana. Kepala, kamu harus berhati-hati, kata Chen Ye. Jangan khawatir, sebelumnya saya telah mengembangkan jimat yang disebut simbol transposisi. Fang Yu berkata, jika sesuatu terjadi, kamu dapat mencoba efeknya. Dibandingkan denganku, kamu harus lebih berhati-hati. Bagaimanapun, tempat ini berada di ranah klan Yin Yang, dan tempat kehidupannya tidak familiar. Petik 2. Kepala gelombang www.novelhal.com gelombang aku akan pergi ke tempat tersembunyi untuk menunggumu kembali selama ini, dan tidak akan ada masalah. Chen Ye berkata, lagi pula, aku masih memiliki beberapa jimat dan pelindung yang kamu berikan padaku. Baiklah, ayo pergi dulu, dan aku akan mencoba kembali dalam 2 hari. Fang Yu berkata pada Chen Ye. Ya, jawab Chen Ye. Fang Yu dan Huayan saling memandang, dan keduanya melompat ke langit. Wow, Bei Bei di bahu Fang Yu sedikit bersemangat dan melambaikan tangannya. Berteriak, keduanya dengan cepat terbang menuju utara alam keluarga Yin dan Yang, berubah menjadi 2 sinar cahaya, melintas di udara. Di dalam paviliun Wandao, puncak utama paviliun sampai ke ruang rahasia dengan permata berbentuk berlian mengambang di depannya. Permata itu bersinar. Tak lama kemudian, tak jauh di depannya, sesosok tubuh yang duduk tegak mengembun. Sosok ini sangat kabur dan sulit melihat wajahnya. Dilihat dari posisi duduknya, orang tersebut memiliki sosok yang reyot dan seharusnya berusia lebih tua. Elder Ge, seperti yang Anda katakan, dia telah mendatangi bawahannya. Feng Nan menunduk dan berkata, yah, dia masih ingin kembali ke Posan Yin. Sosok itu mengeluarkan suara lama.
Jika Fang Yu ada di sana, dia pasti bisa mendengar suara ini. Itu adalah suara Penatua Ge dari Paviliun Wandao di kota Tianlong. Ya, sikapnya sangat tegas, dan dia mengancam bawahannya. Jika dia tidak mengembalikan segel gunung yang rusak kepadanya dalam 3 hari, dia akan mulai. Feng Nan mengatakan itu, dan berhenti. Mulai? Apa? Ge Tua bertanya. Hancurkan Paviliun Wandao, lihat yang satu menghancurkan yang lain, kata Feng Nan. Mendengar kata-kata ini, Penatua Ge terdiam beberapa saat, dan kemudian dia tertawa kering, hehe, Fang Yu benar-benar seperti tuan penguasa saat itu duri. Feng Nan menunduk dan bertanya, Ge Tua, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Penatua Ge tidak berbicara. Feng Nan mengangkat kepalanya dengan bertanya-tanya dan melihat hantu di depan. Saat ini, dia melihat hantu yang sedang duduk tegak, dan dia sudah mengangkat tangannya sambil memegang benda persegi di tangannya. Broken Mountain Shell, salah satu dari 10 artefak suci besar, diperoleh oleh Overlord Sage dari Great Shadow Demon. Penatua Ge berkata dengan tergesa-gesa, artefak suci ini akan menimbulkan sensasi yang luar biasa di dunia ini. Bukan hanya satu alam, tetapi para biksu di beberapa alam akan terjebak dalam pertarungan sengit. Feng Nan tidak mengerti apa maksud Penatua Ge. Bagaimana menurutmu? Pada saat ini, Penatua Ge tiba-tiba bertanya. Feng Nan terkejut sejenak, memandang Penatua Ge, menggelengkan kepalanya, dan berkata, masalah yang begitu penting, bawahan tidak bisa menjadi tuannya. Tidak apa-apa, katakan saja padaku apa yang sebenarnya kamu pikirkan, aku butuh sedikit pendapat. Kata Penatua Ge. Melihat apa yang dikatakan Penatua Ge, Feng Nan menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar dengan warna dingin, dan berkata, saya tidak berpikir, lagi pula, saya tidak dapat mencetak gunung yang rusak itu kepada Hui Fang Yu. Mengapa? Penatua Ge bertanya, apakah Anda tidak khawatir tentang balas dendamnya? Fang Yu memang sangat kuat, dan dia memang memiliki kemampuan untuk menimbulkan masalah besar bagi kita Paviliun Wandao, tapi, dia telah menginjak wajah kita sekarang. Feng Nan menahan amarahnya dan berkata, jika kita setuju kali ini dia, setelah itu, dia tidak akan pernah memandang kita Paviliun Wandao lagi. Gengsi yang telah didirikan Paviliun Wandao kita selama bertahun-tahun telah diinjak-injak dalam semalam. Selanjutnya, hal seperti ini akan terjadi untuk pertama kalinya, dan akan terjadi untuk kedua kalinya. Jika Fang Yu bertanya lagi kepada kita setelahnya, di mana kita bisa menolak? Setelah Feng Nan selesai berbicara, dia melihat hantu di depan. Penatua Ge terdiam beberapa saat, dan berkata, yah, apa yang kamu katakan cukup bagus. Mata Feng Nan berbinar dan berkata, Elder Ge, haruskah kita bersiap untuk mengundang? Tidak, apa yang kamu katakan benar-benar bagus, tapi, itu bukan pilihan terbaik. Penatua Ge menggelengkan kepalanya dan berkata, mengembalikan segel gunung yang rusak ke Fang Yu memang merusak wajah Paviliun Wandao, tetapi dapat menghindari kerugian lainnya. Apa yang Anda katakan bagus, tetapi agak ekstrim. Anda harus ingat itu ada ruang untuk relaksasi dalam situasi apapun, dan tidak pernah ada hal yang ekstrim sejak awal. Ekspresi Feng Nan berubah dan dia berkata, Ge Tua, apa maksudmu, kamu ingin mengembalikan segel gunung yang rusak itu kepada Fang Yu? Dengan baik, jadi Penatua Ge, apa yang akan kita lakukan? Feng Nan bertanya, memanggil. Di bagian utara komunitas Yin Yang, terdapat juga wilayah terpencil yang luas. Namun, di area tandus, banyak monster yang bisa dilihat, termasuk monster roh dan monster-monster level rendah. Semakin jauh ke utara, semakin rendah suhunya, dan perasaannya cukup jelas. Apakah ada yang pernah memasuki Necropolis selama bertahun-tahun? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu, tapi sebaiknya aku tidak melakukannya. Huayan menjawab, tidak ada seorang pun yang mau berinisiatif memasuki kawasan terlarang, kecuali mereka tidak ingin hidup. Belum tentu, risiko dan manfaat hidup berdampingan. Semakin besar risikonya, semakin besar pula keuntungannya, kata Fang Yu. Huayan menatap Fang Yu dan berkata, mengapa kamu, bahkan apa yang kamu katakan sama dengan Mao Mao? Fang Yu menggaruk kepalanya, jika dia dan Lin Batian tidak memiliki minat yang sama, mereka tidak akan berteman selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, keduanya memang sangat mirip sampai batas tertentu. Tapi hal seperti ini sulit dijelaskan kepada Huayan, dia hanya bisa membiarkannya memikirkannya.
Ribuan kilometer lebih jauh ke utara, Anda seharusnya bisa melihat pintu masuk Necropolis. Huaiyan tidak melanjutkan topik ini, tapi berkata, ini baik. Kecepatan keduanya terus meningkat, menembus langit. Ke utara sejauh lebih dari 3.000 kilometer, suhu telah turun ke tingkat yang sangat rendah. Manusia harus mengenakan jaket katun yang sangat tebal ketika mereka datang ke sini. Saat ini tanah sudah menjadi cekungan, terdapat beberapa kayu dan tumpukan batu di mana-mana. Kita hampir sampai, Necropolis, di depan, kata Huaiyan. Desir, beberapa kilometer ke depan, Huaiyan menghentikan Fang Yu. Keduanya mendarat dari udara bersama-sama. Di depannya ada tanah datar. Namun tanah datar ini sangat luar biasa. Di tengahnya terdapat lubang hitam besar. Dengan lubang ini sebagai pusatnya, tanah dengan diameter 2 km penuh dengan retakan. Retakan ini seperti luka yang tak terhitung jumlahnya, mengeluarkan helaian udara hitam. Di dalam aura hitam, ada nafas kematian yang tak ada habisnya. Gas hitam terangkat ke udara, dan lapisan kabut tebal mengembun di udara. Memasuki kawasan ini, meski masih berada di tanah datar, seutuhnya orang seperti terjerumus ke dalam jurang. Tidak hanya kedinginan, tapi juga depresi dan putus asa yang tak bisa dijelaskan. Tidak ada yang mau datang ke tempat hantu seperti itu kecuali orang-orang seperti Lin Batian dan Fang Yu. Pintu masuk Necropolis ada di depan, kata Huaiyan. Fang Yu tahu bahwa lubang hitam di tengah area ini adalah pintu masuk ke Necropolis. Ayo pergi, kata Fang Yu. Huaiyan mengangguk. Keduanya melangkah ke dalam retakan tanah dan berjalan menuju lubang hitam di depan. Semakin Anda pergi ke pusatnya, semakin Anda bisa merasakan isapan yang keluar dari lubang hitam. Jika tingkat budidayanya kurang atau kemauannya kurang kuat, kalaupun tidak mau memasukinya, Anda akan berinisiatif terbang menuju lubang hitam. Baiklah. Fang Yu dan Huaiyan berdiri kokoh di depan lubang hitam. Wow, Bebe di bahunya melihat ke pintu masuk gua dan tampak sedikit bersemangat. Apakah kamu benar-benar ingin turun? Jika kamu tidak mau, kamu tidak bisa turun, aku bisa turun sendiri, kata Fang Yu. Tidak, aku ingin melindungimu. Huaiyan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Aku tidak butuh perlindungan. Fang Yu tersenyum pahit. Namun sebelum dia selesai berbicara, Huaiyan di sebelahnya tiba-tiba membuka tangannya dan memeluknya. Swiss. Segera, keduanya jatuh ke dalam lubang hitam bersama-sama. Apakah kamu membutuhkannya atau tidak? Adikku hanya ingin melindungimu. Huaiyan berbisik di telinga Fang Yu. Memanggil. Kedua pria itu jatuh ke bawah dengan kecepatan yang sangat tidak normal. Entah kenapa, Huaiyan memeluk Fang Yu dengan erat. Paksaan di sekitarnya semakin kuat, dan suhunya beberapa kali lebih rendah daripada di lapangan. Sulit membayangkan betapa buruknya lingkungan setelah jatuh ke dasar. Swiss. Keduanya terus terjatuh, dan 10 menit penuh berlalu. Ledakan. Keduanya terbanting ke tanah, dan suara teredam terdengar. Fang Yu berdiri dari tanah dan menatap Huaiyan di sampingnya. Keduanya baik-baik saja. Saat ini, Anda dapat melihat pemandangan di depan Anda dengan jelas. Sebuah jembatan papan tunggal sepanjang 100 meter muncul di depannya, dan sungai seperti darah merah mengalir di bawah jembatan. Ikuti aku. Huaiyan berjalan di depan Fang Yu. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang Fang Yu mengikuti. Keduanya berjalan ke jembatan satu papan. Kamu hanya bisa berjalan ke sini, dan kamu hanya bisa berjalan satu orang dalam satu waktu. Kamu tidak boleh gegabah. Jika kamu jatuh ke sungai, kamu akan langsung tertelan. Huaiyan menoleh dan Fang Yu berkata. Fang Yu mengangguk. Aku akan ke sana dulu, kata Huaiyan sambil menginjak jembatan satu papan dan berjalan ke depan. Dia berjalan sangat lancar tanpa ada kecelakaan. Jarak 100 meter dengan cepat dilintasi olehnya. Dia berdiri di seberang sungai, memberi isyarat kepada Fang Yu, memberi isyarat agar Fang Yu lewat. Meskipun tekanannya sangat kuat, suhunya sangat rendah dan atmosfernya tertekan. Tapi suasana hati Fang Yu tidak terpengaruh sama sekali. Dia segera menginjakkan kaki di jembatan kayu dan berjalan ke depan. Dibandingkan dengan Huaiyan, Fang Yu berjalan lebih cepat. Setelah beberapa saat, dia berjalan ke tengah jembatan satu papan. Retakan. Saat Fang Yu terus bergerak maju, retakan muncul di tengah jembatan papan tunggal. Kakak, retakan terus bertambah, dan jembatan satu papan mulai putus di tengahnya. Ini akan rusak. Ekspresi Huaiyan di sisi lain sedikit berubah dan berkata, tidak apa-apa,
aku bisa melompati. Kata Fang Yu sambil menendang kakinya dan terbang menuju pantai di depan. Swiss, meski tekanannya sangat kuat, itu tidak bisa menghentikannya sama sekali. Tepi sungai tepat di depan Anda. Fang Yu hendak mendarat di pantai. Tapi saat ini, engah, sungai merah di bawah tiba-tiba merentangkan sepasang cakar darah yang sangat panjang, dan tiba-tiba meraih kaki Fang Yu. Kemudian, dengan kekuatan yang sangat kuat, dia menyeret Fang Yu ke bawah. Wow, Fang Yu segera diseret ke dalam sungai merah yang deras. Menggerutu, setelah diseret ke dalam sungai, tangan yang memegang kaki Fang Yu masih tidak mengendur, dan terus memaksa, terus menarik ke bawah dengan paksa. Fang Yu mengerutkan kening, menatap cakar berdarah yang menahan kakinya, dan tiba-tiba melepaskan diri. Ledakan, kekuatan tirani langsung mematahkan sepasang tangan berdarah yang layu ini. Pada saat ini, tubuh Fang Yu memulihkan keseimbangannya. Melihat sekeliling, ada cairan berwarna merah cerah. Cairan ini sangat dingin, namun teksturnya sangat berbeda dengan air, sangat kental dan licin. Meski terlihat seperti darah, namun bukanlah darah, dan mengandung aura yang sangat aneh. Sederhananya, mereka seperti makhluk hidup. Bahkan jika dia melepaskan diri dari cakar berdarah itu, tubuh Fang Yu terus turun tajam. Dan alasan jatuhnya bukan karena hisapan dari bawah, tetapi karena gerakan peristaltik dari cairan itu sendiri, yang terus-menerus menekan Fang Yu ke bawah. Dari tempat Fang Yu berada saat ini, mustahil untuk melihat di mana dasar sungai berada. Pantas saja Huayan mengatakan sungai. Ini akan menelan orang, kata Fang Yu dalam hatinya. Sambil berpikir, Fang Yu mengangkat telapak tangannya dan menghadapi jurang tak berujung di bawahnya. Ledakan, segera, dua energi yang sangat menyebalkan meledak. Kekuatan teror menyebar. Dengan bantuan kekuatan reaksi, Fang Yu dengan paksa bergegas ke atas. Saat ini, seluruh sungai menjadi seperti mendidih, memercik terus-menerus. Jika dulu sungai itu seperti sungai yang bergolak, sekarang seperti magma yang mendidih. Di tepi pantai, Huayan memandangi sungai yang mengalir di bawah, matanya yang indah bersinar dengan warna sedingin es. Dia harus turun dan menarik Fang Yu ke atas. Ledakan, tapi saat dia hendak melompat turun, sungai merah tua di bawahnya tiba-tiba meledakkan kolom air. Sesosok muncul dari sana dan jatuh ke pantai. Wow, itu adalah Fang Yu. Wow, sungai ini. Fang Yu memandangi sungai yang bergulung tidak normal dengan ekspresi terkejut. Kamu tidak apa-apa. Huayan melirik ke atas dan ke bawah tubuh Fang Yu dan bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, jawab Fang Yu. Setelah memastikan bahwa Fang Yu baik-baik saja, Huayan mengalihkan pandangannya ke sungai di bawah jembatan satu papan. Saat ini, aliran sungai sedang mengalir sangat deras. Dan alasannya adalah karena telapak tangan Fang Yu. Apakah seluruh sungai itu makhluk hidup? Mata Fang Yu bergerak sedikit dan dia bertanya. Jembatan satu papan rusak. Huayan Dai mengerutkan kening dan berkata, omong-omong, kenapa tiba-tiba putus? Apakah karena aku terlalu berat? Fang Yu bertanya dengan bingung. Tidak, Huayan menggelengkan kepalanya, menatap dada Fang Yu. Wang, pada saat ini, anjing putih kecil Bei Bei menjulurkan kepala kecilnya. Karena itu, Fang Yu bertanya dengan heran. Yah, seharusnya begitu. Aku mengabaikan hewan peliharaan spiritualmu. Huayan berkata, jembatan satu papan hanya dapat dilewati satu orang pada satu waktu, dan Anda memiliki satu hewan peliharaan spiritual lagi. Jadi jembatan satu papan itu rusak. Naik, Fang Yu sedikit mengernyit melihat cairan merah tua yang masih mengalir. Sungai ini kelihatannya tidak beres sama sekali. Namun, tujuannya di Necromancer hanyalah primordial fierce spirit, dan dia tidak peduli tentang hal lain. Terus masuk ke dalam, kata Fang Yu. Oke, Huayan mengangguk, berbalik dan berjalan ke depan. Fang Yu mengabaikan sungai yang mengalir, dan mengikuti Huayan maju. Setelah sampai di seberang, pemandangan di depan saya berubah drastis. Di depannya ada dua gunung hitam yang menjulang tinggi, di antara dua gunung hitam itu hanya ada jalan sempit yang sangat sempit. Dilihat dari lebarnya, paling banyak dua orang bisa berjalan berdampingan dalam satu waktu, tidak lebih dari satu. Saat kamu dan Lin mau masuk, apakah kamu di sini untuk membangunkan roh kuno yang ganas itu? Fang Yu melihat ke jalan sempit di depan dan bertanya. Huayan menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan di sini, kita harus masuk lebih dalam. Tapi di sini, memang ada risikonya. Kita harus berhati-hati. Tidak,
Tidak, sebaliknya, saat kita datang ke sini kali ini, kita harus membuat masalah, kata Fang Yu, sampai roh jahat primordial keluar. Mendengar kata-kata tersebut, ekspresi Huaiyan berubah lagi. Dia menoleh dan menatap Fang Yu, ingin mengatakan sesuatu. Namun pada akhirnya, dia tidak berbicara. Apapun yang terjadi, aku akan melindungimu. Huaiyan memandang Fang Yu dan berkata dalam hatinya, ayo pergi, biarkan aku duluan, kata Fang Yu sambil maju. Tapi Huaiyan memimpin, menghalangi Fang Yu di belakang. Aku akan ke depan. Huaiyan menoleh dan berkata dengan alis sedikit terangkat. Oke, Fang Yu berkata tanpa daya. Satu demi satu, keduanya memasuki jalan sempit di antara dua gunung hitam, dan berjalan maju. Tanpa terburu-buru, di ruang ini, cahayanya sangat redup. Tidak ada suara di sekitar, begitu sunyi hingga membuat hatiku merinding. Di antara dua gunung itu, hanya langkah kaki dua orang yang terus bergema. Setelah melewati jalan sempit, sebidang tanah busuk muncul di hadapannya. Buruk secara harfiah adalah buruk. Ada lubang dan lubang, masih ada air di dalam lubang, dan mereka penuh dengan lubang. Tempat ini sepertinya sedang bertempur. Saat ini, Huaiyan sudah berhenti. Apa yang istimewa dari tanah busuk ini? Apakah kamu ingin melompatinya? Fang Yu bertanya. Huaiyan menggelengkan kepalanya sedikit, wajah kinceng penuh keraguan, dan alisnya mengerutkan kening. Fang Yu memperhatikan ekspresi Huaiyan, melihat ke tanah busuk di depan, dan bertanya, kapan kamu datang terakhir kali, bukankah di sini seperti ini? Bukan seperti ini gelombang www.novelringan.com gelombang ini tanah datar. Huaiyan mengerutkan kening, melewati sini, ada sebidang padang rumput, dan lebih jauh ke depan, sebuah gua muncul. Mau dan saya sedang melewati gua itu, membangkitkan roh fierce primordial. Jadi, setelah kamu, ada orang lain yang masuk ke sini. Fang Yu mengerutkan kening saat dia melihat tanah bergelombang di depannya. Belum tentu. Huaiyan menoleh untuk melihat ke arah Fang Yu, matanya sedikit memerah, dan dia berkata dengan tajam, itu mungkin juga jejak pertarungan Mau dengan roh fierce primordial. Lin Batian bertarung dengan roh fierce Suire. Fang Yu melihat ke tanah busuk di depan lagi dan mengamati dengan cermat. Tak lama kemudian, dia membantah pernyataan Huaiyan. Pasalnya, lubang di depannya tidak besar. Jika itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh pertarungan Lin Batian dengan Primordial Fierce Spirit, itu tidak akan terlalu dangkal, itu pasti akan sedikit lebih dilebih-lebihkan. Itu lebih mirip jejak yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dekat dengan kita saat berperang, kata Fang Yu. Huaiyan jelas menyadari kekuatan dan ukuran roh Fierce Primordial dan mengangguk. Sepertinya masih ada orang yang tidak takut mati, kata Fang Yu. Mereka mungkin sudah mati. Huaiyan berkata, ada perkelahian di sini, dan sulit untuk tidak mengganggu roh fierce primordial. Tidak peduli berapa banyak, mari kita lanjutkan, kata Fang Yu. Segera, keduanya terus berjalan ke depan. Saat melewati tanah busuk ini, Fang Yu mengamati semua detail tanah dengan sangat hati-hati dengan mata telanjang. Namun, tidak banyak penemuan. Bahkan noda darah yang terlihat jelas pun tidak terlihat. Segera, keduanya melewati tanah busuk ini, dan apa yang dikatakan Huaiyan di depan mereka adalah rumput. Sepotong besar rumput hitam merah tingginya 2-3 meter. Dari sudut pandang Fang Yu saat ini, dia memang bisa melihat garis besar gunung besar di kejauhan. Gunung ini cukup besar, gua yang menurut Huaiyan seharusnya terletak di kaki gunung ini. Ayo, kata Huaiyan. Tunggu dulu, kata Fang Yu. Huaiyan menoleh untuk melihat Fang Yu dengan curiga. Saat ini, Fang Yu terus mundur. Apa yang akan dilakukannya? Huaiyan memandang Fang Yu dengan curiga. Fang Yu mundur sejauh 50 meter, lalu berhenti, dan melihat ke depan lagi. Huaiyan memandang ke depan sepanjang garis pandang Fang Yu, hanya untuk melihat garis besar gunung besar itu. Selain itu, tidak ada yang bisa dilihat. Bas, saat ini, Fang Yu sudah membuka mata Dao. Alasan mengapa dia mundur adalah untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik. Sebab, dia merasakan garis besar gunung raksasa di depannya, agak tidak biasa. Setelah membuka mata jalan, semua yang ada di depannya menjadi jelas. Di rerumputan depan, tekstur setiap helai rumput terlihat jelas. Tapi Fang Yu tidak peduli tentang ini, tetapi mengarahkan pandangannya ke titik terjauh. Garis besar seluruh gunung raksasa menjadi lebih jelas dalam pandangan mata jalan. Saat ini,
Hati Fang Yu sedikit bergerak. Dia melihat garis besar seluruh gunung raksasa. Ini adalah gunung berbentuk cincin, keseluruhannya berbentuk cincin. Dan pada bagian atas dan bawah lingkaran terdapat puncak lancip segitiga positif dan segitiga terbalik. Seluruh gunung raksasa tampak seperti tergantung di udara, dan kemunculannya benar-benar melanggar akal sehat dan kognisi. Tapi itu ada di depan. Ini adalah, mata Fang Yu melebar dan jantungnya bergetar. Dia familiar dengan penampakan gunung ini. Ini persis sama dengan pola yang digambar Bei Bei di awal. Fang Yu menunduk dan segera memanggil Bei Bei. Bei Bei, lihat gunung di depan, kata Fang Yu. Bei Bei melompat ke bahu Fang Yu, melihat ke kejauhan, dan mengibaskan ekornya. Apa yang terjadi? Apakah ini rumahmu? Fang Yu bertanya dengan curiga. Wow, teriak Bei Bei, namun teriakannya seperti biasa tanpa banyak naik turun. Hal ini membuat Fang Yu semakin bingung. Garis besar gunung raksasa di depan sama persis dengan tanda yang digambar Bei Bei, tapi reaksi Bei Bei begitu jelas. Hal ini jelas kurang tepat. Apa yang terjadi? Fang Yu bertanya lagi. Wow, tindakan seperti itu tidak membantu Fang Yu. Dia benar-benar tidak mengerti maksud Bei Bei. Adakah yang bisa memahami apa yang kamu katakan? Fang Yu bertanya tanpa daya. Wow, Bei Bei menggoyangkan kakinya. Fang Yu memandang Bei Bei dengan kilatan di benaknya. Tiba-tiba terlintas dalam benaknya bahwa sepertinya ada seseorang yang memang bisa memahami perkataan Sky Eater. Apakah orang itu Zhao Zinan? Itu bukan dia, itu orang lain. Tapi siapa orang ini? Fang Yu mengerutkan kening dan tidak dapat memikirkannya sama sekali. Dia hanya ingat bahwa seseorang bisa memahami perkataan Sky Eater, tapi dia tidak tahu dari mana ingatan ini berasal, apalagi siapa orang itu. Bagaimana aku bisa melupakan seseorang? Hati Fang Yu sedikit bergetar, dengan ingatanku, aku tidak boleh lupa. Mungkinkah aku salah mengingatnya? Bulu kecil. Saat kepala Fang Yu sedikit bingung, suara Huaiyan terdengar. Pikiran Fang Yu kembali ke dunia nyata. Apa yang salah denganmu? Huaiyan bertanya ketika dia datang ke sisi Fang Yu. Dari posisi ini, bisakah kamu melihat garis luar gunung dengan jelas? Fang Yu bertanya. Huaiyan melihat ke kejauhan, menggelengkan kepalanya, dan berkata, sangat tidak jelas. Gunakan pengetahuan ilahi untuk melihatnya lagi, kata Fang Yu, saya ingin memastikan penampakan gunung ini sama dengan yang saya lihat. Gunakan kesadaran ilahi di sini. Huaiyan ragu-ragu, tapi dengan cepat mengambil keputusan. Dia menemani Fang Yu kali ini untuk memperbaiki kesalahannya. Oleh karena itu, dia telah mengambil keputusan, tidak peduli apa yang diminta Fang Yu, dia akan melakukannya. Jika itu benar-benar mengarah pada roh ganas primordial, atau bahaya lainnya, dia akan menanggungnya. Bagaimanapun, dia tidak akan pernah membiarkan kejadian tahun ini terjadi lagi. Bahkan jika kali ini masih kalah dari primordial fierce spirit, dia akan membiarkan Fang Yu pergi dari sini hidup-hidup. Mata Huaiyan jernih dan dia melepaskan kesadaran spiritualnya, menyebar ke kejauhan. Kemanapun kesadaran ilahi pergi, banyak informasi mengalir ke dalam pikiran saya. Penglihatan di depannya secara alami menjadi jelas. Segera, dia bisa melihat garis besar gunung besar di kejauhan. Wajah Huaiyan sedikit berubah. Terakhir kali saya datang bersama Lin Mao, keduanya memiliki tingkat kultivasi yang relatif rendah. Dengan seluruh perhatian mereka pada lingkungan sekitar, mereka tidak peduli dengan penampakan gunung besar ini. Tapi sekarang, dia melihat dengan jelas. Gunung besar ini, secara tak terduga menunjukkan bentuk cincin melingkar, dan ada 6 puncak lancip yang terbalik dan 6 puncak lancip yang tegak di dalamnya. Keseluruhannya tampak seperti, apakah itu terlihat seperti mulut seorang pembunuh yang mulutnya terbuka? Fang Yu bertanya, ada gigi atas dan bawah, dan seluruh cincin adalah mulutnya. Benar, Huaiyan menoleh dan mengangguk. Sepertinya, Fang Yu mengerutkan kening. Sekarang, dia bisa yakin bahwa primordial fierce spirit pasti memiliki hubungan tertentu dengan Sky Eater dan Bei Bei. Adapun hubungannya apa, belum jelas. Namun penampilan Bei Bei terlihat sangat tenang. Hal ini membuat Fang Yu sedikit bingung. Lupakan saja, bangunkan primordial fierce spirit dan lihat dengan matamu sendiri, dan kamu mungkin tahu apa yang terjadi. Gelombang www.novelringan.com gelombang kata Fang Yu dalam hatinya. Berpikir seperti ini, Fang Yu mengangkat tangan kanannya. Di telapak tangan kanannya, ada cahaya perak. Nafas tajam memancar.
Tombak suci langit muncul di tangan Fang Yu. Aku ingin mengeluarkan roh Fierce Primordial secara langsung. Fang Yu menoleh dan berkata kepada Huaiyan. Masih ada bayangan di hati Huaiyan. Tapi saat ini, dia hanya mengangguk. Melihat Huaiyan tidak keberatan, Fang Yu menggenggam tombak suci perak di langit, menariknya kembali, lalu melemparkannya maju. Boom! Kekuatan yang menakutkan membuat tombak suci langit meledak seperti roket, membuat suara ledakan. Desir, lalu, ada suara yang menusuk. Tombak suci langit memberkati api suci Qinglian di dalam udara, lalu melahirkan kekuatan naga dan phoenix, kekuatan luar angkasa, segala jenis sihir bisa mengembun menjadi bola, mencapai yang tertinggi. Pukulan ini untuk menciptakan gerakan sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, tombak suci di langit saat ini bersinar dalam berbagai warna, dan energi sihir yang terkompresi di tubuh tombak cukup untuk menghancurkan kota besar secara instan. Siap untuk meledak. Sebelum tombak langit hendak menghantam gunung bundar, Fang Yu langsung meledakkan energi sihirnya. Boom! Di ketinggian, tombak suci langit meledak. Energi sihir yang mengerikan meledak ke sekeliling. Saat ini, dunia sedang berguncang. Seluruh ruang hampir tidak mampu menahan tingkat kekuatan sihir ini. Boom-boom! Banyak retakan muncul di tanah. Dan gunung cincin sebelum tombak suci di langit juga terkena dampaknya, dan terdengar suara gemuruh. Di bawah pemboman tingkat ini, jika memang ada roh ganas kuno, mustahil untuk tidak khawatir. Boom! Suara memekakkan telinga terus terdengar. Energi sihir yang meledak telah mencapai lokasi di mana Fang Yu dan Huaiyan berada. Angin kencang menyapu, dan dunia berguncang. Pandangan Fang Yu terkunci rapat di gunung besar melingkar di depannya. Dia yakin jika roh ganas primordial itu ada, pasti akan muncul. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Guncangan terus berlanjut, tetapi melambat. Kebisingan itu perlahan berkurang hingga tidak ada lagi. Antara langit dan bumi, ketenangan berangsur-angsur kembali. Memanggil, tombak suci langit berubah menjadi cahaya perak dan kembali ke tangan Fang Yu. Saat ini masih belum ada perubahan. Roh Fierce Primordial tidak muncul. Fang Yu memandang Huaiyan, yang juga memandang Fang Yu. Keduanya mengerutkan kening. Roh ganas kuno itu, bukankah dia sudah mati? Fang Yu bertanya dengan bingung. Tidak mungkin, yang pasti bukanlah makhluk yang akan mati dengan mudah, kata Huaiyan. Apa yang sedang terjadi? Fang Yu bertanya lagi, mungkinkah ia telah pergi dari sini? Huaiyan tidak berbicara, memandang gunung Yuanhuan di kejauhan, matanya yang indah berkedip. Fang Yu juga berpikir, jika Primordial Fierce Spirit pergi, lalu, kemana perginya? 1800 tahun yang lalu. Mungkinkah roh Fierce Primordial benar-benar binatang kosong? Tanda tanya. Setelah pergi dari sini, ia melakukan perjalanan melintasi pesawat dan datang ke bumi, dan menemukan Yuan Yehua lagi, menjadi roh penjaga Yuan Yehua. Ini terdengar seperti sebuah fantasi. Selain itu, roh Fierce Primordial yang ditemui Huaiyan dan Lin Batian di sini memiliki rambut beruban, bukan hitam murni. Apa yang terjadi? Fang Yu menjadi semakin bingung. Roar! Tepat ketika Fang Yu dan Huaiyan sama-sama tampak curiga, terdengar suara gemuruh yang dalam dari jauh di depan. Wajah Fang Yu dan Huaiyan berubah ketika mereka mendengar suara gemuruh. Yang akan datang, Fang Yu segera mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Dalam penglihatan dadawai, dia bisa melihat. Di belakang gunung Yuanhuan, tubuh makhluk raksasa perlahan muncul darinya. Gunung bundar itu, seperti sebuah pintu. Adegan ini sangat mengejutkan. Makhluk menakutkan berukuran lebih dari 1 kilometer muncul dari belakang gunung Yuanhuan dan melewati gunung Yuanhuan. Saat ini, garis besarnya sudah jelas. Dilihat dari penampilannya, Dot itu memang anjing raksasa. Mirip dengan penampilan Sky Eater. Namun kemiripannya tidak terlalu tinggi. Bukan hanya karena bulu binatang buas ini berwarna abu-abu, tapi juga karena binatang buas ini masih memiliki 2 tanduk tajam di kepalanya. Huaiyan tidak menyebutkan 2 sudut tajam ini. Namun kedua tanduk tajam inilah yang membuatnya benar-benar terpisah dari binatang pengunyah kosong itu. Roh Fierce Primordial yang terletak di Necrosphère jelas bukan binatang kosong. Setelah binatang buas ini keluar dari gunung Yuanhuan, ia membuka mulutnya lebar-lebar ke langit dan mengeluarkan raungan yang penuh dengan roh pembunuh dan permusuhan. Sosok ini bergema di langit, cukup untuk menghancurkan bebatuan. Itu dia. Huaiyan mengambil beberapa langkah ke depan, menghalangi Fang Yu di belakangnya.
Yang ada hanya rasa dingin dan kebencian yang tak ada habisnya di matanya. Baginya, Primordial Fire Spirit adalah pembunuh yang membunuh Lin Mao. Dia takut dengan roh ganas ini, tapi di saat yang sama, dia juga membenci. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk bertemu lagi, bahkan jika dia menyelamatkan segalanya, dia akan membunuh roh ganas ini dan memberi penghormatan kepada Lin Mao dengan darah roh ganas tersebut. Aum, setelah roh ganas ini mengaum dengan liar, dia menundukkan kepalanya. Pupil besar yang bersinar dengan cahaya biru tua menatap lurus ke lokasi Fang Yu dan Huaiyan. Pada saat ini, Fang Yu juga sedang melihat roh ganas ini. Meski ada perbedaan penampilan, pada dasarnya dia bisa yakin, tidak sama, tapi roh ganas ini pasti spesies yang sama dengan Sky Eater. Termasuk Gou Bei putih kecil. Makhluk ketiga anjing ini mungkin semuanya berasal dari suku yang sama. Adapun keluarga apa, tidak diketahui. Wow, Bei sudah melompat ke kepala Fang Yu saat ini, melambaikan cakarnya dengan penampilan yang megah. Namun, perhatian Fang Yu sudah tertuju pada roh ganas di kejauhan. Ledakan. Saat ini, ada ledakan keras di kejauhan. Roh ganas itu menendang kaki belakangnya dengan keras ke udara, dan tubuhnya yang besar, seperti bola meriam, bergegas menuju posisi Fang Yu dan Huaiyan, dengan kecepatan ekstrim. Huaiyan berdiri di depan Fang Yu, telapak tangannya yang putih terentang. Dengan dua telapak tangan ke atas dan ke bawah, pusaran energi magis terkondensasi. Boom! Detik berikutnya, energi sihir yang kuat meledak dari pusaran air, dan roh ganas itu langsung meledak. Mengaum, semangat yang ganas masih ada di udara, tetapi sangat ganas. Menghadapi energi sihir yang meledak, ia hanya menembakkan kaki kanannya yang besar. Ledakan, Fa bisa meledak di udara. Roh ganas ini terpana oleh ledakan itu, dan masih melompat ke depan. Pada saat ini, pedang panjang yang bersinar dengan cahaya ungu muncul di tangan Huaiyan. Feng Zi Tianlei. Huaiyan menebas dengan pedang, mengerahkan kekuatan ribuan guntur. Retakan, guntur cahaya ungu membawa energi pedang yang sangat ganas, menebas ke arah roh yang ganas. Mengaum, rambut Fire Spirit berdiri tegak, dan kepalanya terjulur di depan energi pedang yang telah terbelah. Bising, dua tanduk tajam di kepalanya mengeluarkan kekuatan magis yang aneh. Kedua sinar cahaya itu berpotongan, langsung membentuk penghalang tembus pandang. Engah, pedang guntur ungu Qi menghantam penghalang ini, meledak dengan keras. Penghalang tersebut menunjukkan retakan yang jelas, tetapi dengan cepat diperbaiki. Dan aura pedang itu menyebar di udara. Wajah Huaiyan kiau dingin, dan niat membunuh di matanya bahkan lebih buruk lagi. Wow, dia bergegas menuju roh ganas itu secara langsung. Sangat ganas. Fang Yu terkejut. Huaiyan jelas bukan seorang praktisi fisik, tetapi ketika dia menghadapi roh ganas ini gelombang www.novelringan.com gelombang, dia mengadopsi metode latihan fisik. Ledakan, pedang panjang di tangan kanan Huaiyan terus berubah warna di udara. Warnanya ungu untuk beberapa saat, lalu berubah menjadi emas, dan akhirnya berubah menjadi merah tua. Aura pedang merah menyala pada bilahnya seperti nyala api. Saat Huaiyan mendekati roh ganas itu, pedang panjang di tangannya juga bertambah banyak. Ketika mencapai roh yang ganas, bilahnya berada lebih dari beberapa ratus meter. Menyia-nyiakan kupu-kupu, Huaiyan memegang pedang di tangan kanannya, dan bayangan berubah menjadi ilusi, berkedip terus-menerus. Saat ini, dia sangat dekat dengan roh jahat. Kedua mata besar Fire Spirit terus berputar, seolah mencari posisi sebenarnya dari Huaiyan. Namun sosok Huaiyan telah menyatu sepenuhnya ke dalam ruang antara langit dan bumi, terus berkedip. Di saat yang sama, ada cahaya pedang. Cahaya pedang muncul bersamaan dari mana-mana, berputar dan berputar. Pemandangan ini terlihat sangat indah. Namun nyatanya, ini adalah langkah yang mematikan. Ledakan, cahaya pedang yang terus-menerus muncul sepertinya hanyalah seberkas cahaya, namun nyatanya itu mengandung kekuatan sihir yang mengerikan dan energi pedang yang menghancurkan ribuan keping. Setelah mencapai jumlah tertentu, mereka mengepung roh jahat di tengah. Desir-desir, kemudian, 10.000 pedang dikirim bersamaan, menuju ke roh jahat. Bum-bum, roh ganas itu menengadah ke langit dan meraung, jelas menderita kesakitan. Ledakan, segera, sinar cahaya tajam di kepala roh ganas itu berkedip-kedip. Kekuatan yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya. Boom! Huaiyan terlempar mundur puluhan meter oleh kekuatan ini. Lebih baik biarkan aku datang.
Fang Yu mengangkat kepalanya dan berkata. Huaiyan menatap Fang Yu, seolah merasa sedikit malu, dia menggigit bibir merahnya dan bergegas menuju roh ganas itu lagi. Aum, roh ganas itu sangat marah saat ini, rambut di sekujur tubuhnya berdiri, dan tanduk ganda di kepalanya bersinar terang, mengeluarkan semburan energi sihir yang kuat. Fang Yu melihat roh ganas ini, matanya berkedip-kedip. Dilihat dari pengamatan saat ini, perbedaan antara makhluk roh ganas dan pemakan udara ini cukup besar. Pertama-tama, ukurannya terlihat begitu besar sebelumnya, tidak bisa dibuat lebih besar atau lebih kecil. Selain itu, sepasang sudut tajam itulah yang dapat melepaskan energi sihir. Sky Eater tidak memiliki sepasang tanduk yang tajam. Untuk bergerak dan menggunakan energi, ia menggunakan mata, mulut, atau anggota tubuhnya secara langsung. Meskipun dia tidak tahu banyak, Fang Yu hampir yakin bahwa binatang pengunyah udara itu lebih kuat daripada roh ganas di depannya. Sebab, ukuran dan mulut Skicewing Beast bisa diperbesar tanpa batas. Benar, Bebe. Fang Yu tiba-tiba teringat pada anjing putih kecil itu dan melihat sekeliling. Bebe tidak lagi berada di pundaknya, juga tidak di atas kepalanya. Kamu mau pergi kemana? Fang Yu mengangkat kepalanya lagi, wajahnya sedikit berubah. Saya melihat Bebe terbang menuju roh besar yang ganas itu. Pada saat ini, roh ganas itu dalam keadaan marah, melawan Huaiyan. Bum bum bum, segala jenis ledakan, segala jenis energi magis yang melonjak, tetapi tidak dapat menghentikan Bebe untuk terus bergerak maju. Apa yang akan dilakukannya? Fang Yu menatap sosok saku Bebe dengan mata yang menakjubkan. Segera, Bebe mendatangi roh ganas itu, kurang dari 30 meter jauhnya. Wow, Bebe berhenti dan membuka gigi dan cakarnya ke arah roh ganas itu. Roh ganas itu masih melawan Huaiyan dan bahkan tidak memperhatikan anak anjing di langit. Dibandingkan dengan roh ganas ini, Bebe benar-benar sekecil debu. Wow, roh garang itu tidak bereaksi, sepertinya membuat Bebe sangat marah. Bebe menari dengan tangannya, ekornya bergoyang semakin cepat. Namun, roh jahat itu tidak menyadarinya sama sekali. Akhirnya, Bebe berhenti berteriak dan bertindak. Ia berdiri, sepasang mata agak merah, tiba-tiba mengeluarkan seberkas cahaya. Boom, sinar cahaya ini meledak dengan sangat cepat dan mengenai dada roh yang ganas itu. Ledakan, terdengar suara keras. Roh ganas itu tiba-tiba bergetar. Ia segera menoleh, matanya bergetar, hingga ia mengunci Bebe tidak jauh di depan. Saat ini, Bebe berdiri di udara, menatap roh jahat itu. Aura roh ganas itu tiba-tiba berkurang hingga menghilang sepenuhnya. Pada saat yang sama, ia jatuh dari udara dan jatuh ke tanah. Boom, tanah retak karenanya. Roh ganas itu menundukkan kepalanya, seluruh tubuhnya tergeletak di tanah, tubuhnya sedikit gemetar. Ini, penyerahan. Fang Yu memandang Bebe di langit dengan heran. Pada saat ini, Bebe berdiri di udara, menatap roh ganas yang tergeletak di tanah dengan saksama. Meski hanya seekor anak anjing, ia nampaknya memiliki aura yang kuat yang tak dapat dijelaskan. Momentum ini telah sepenuhnya menekan semangat ganas yang sebelumnya kejam dan tidak biasa. Di depan Bebe, roh ganas itu tiba-tiba menjadi berperilaku sangat baik, atau menunjukkan penampilan ketakutan yang ekstrim. Wow, Huaiyan kembali ke sisi Fang Yu, memandang Bebe di udara, dan kemudian melihat roh ganas yang bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Yang ada hanyalah keraguan dan keterkejutan di wajah Kiao. Jangan tanya aku tidak tahu bagaimana situasinya. Fang Yu berkata pada Huaiyan yang menoleh ke arahnya. Wow, pada saat ini, Bebe menatap Fang Yu, lalu menatap roh yang ganas itu, dan berteriak beberapa kali berturut-turut, sepertinya sedang memarahi. Roh garang bertubuh besar itu hanya berjongkok di tanah dan gemetar tanpa berani mengangkat kepalanya. Ini sangat kontras dengan dia, yang masih menyerang dengan ganas 10 detik yang lalu. Wow, Bebe menegur lagi, dengan nada yang keras. Pada saat ini, roh ganas itu mengangkat kepalanya sedikit dan melihat kemana Fang Yu dan Huaiyan berada. Ia bangun duluan, lalu menundukkan kepalanya dan turun. Apakah kamu bersujud untuk mengakui kesalahanmu? Fang Yu bertanya dengan bingung. Wow, saat ini, Bebe jatuh dari langit, tepat di depan Fang Yu. Ia jatuh 2 kali di udara dengan penampilan penuh kemenangan. Wow, ia berteriak pada Fang Yu 2 kali, dan mengibaskan ekornya lagi, seolah meminta pujian. Kalau saja kamu bisa berbicara.
Fang Yu berkata sambil menghela nafas. Bei Bei melompat kembali ke bahu Fang Yu. Fang Yu memandangi roh ganas yang masih tergeletak di kejauhan, menoleh dan melirik ke arah Huayan. Dan berkata, ayo pergi dan lihat. Yah, kamu masih harus berhati-hati, kata Huayan. Keduanya perlahan terbang menuju roh ganas di depan. Segera, dia sampai di depan roh ganas itu, kurang dari 50 meter jauhnya. Mengamati roh ganas ini dari dekat hanya akan lebih mengejutkan lagi. Jika roh ganas seperti itu muncul di dunia luar dan menimbulkan sensasi dan ketakutan, itu akan lebih kuat dari 10 monster. Bisakah kamu berbicara? Fang Yu bertanya sambil melihat roh ganas di depannya. Xiao Ling mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Fang Yu, dengan cahaya yang tajam di matanya. Tapi ketika Bei Bei tertangkap berdiri di bahu Fang Yu, cahaya ganas itu menghilang seketika, dan digantikan oleh rasa takut. Ia gemetar dan perlahan bangkit. Hati-hati, Huayan berkata pada Fang Yu. Pada saat ini, roh ganas telah berdiri, tetapi bukannya menghadap Fang Yu, dia berbalik dan berjalan menuju kedalaman. Kecepatannya tidak cepat, sepertinya sengaja menunggu Fang Yu. Ayo pergi, ikuti dan lihat, kata Fang Yu. Dengan cara ini, keduanya mengikuti roh ganas itu dan berjalan lebih jauh ke dalam Necropolis. Saat saya sampai di kaki Gunung Yuanhuan, memang ada sebuah lubang. Xiongling berjalan ke pintu masuk gua dalam 2 langkah, dan menepuk telapak tangan kanannya ke depan. Boom! Seluruh kaki gunung diledakkan dengan celah besar di telapak tangannya. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang pada saat ini, roh ganas menciptakan jalan yang lebih luas. Roh ganas itu melompat dan terbang melewati celah ini. Fang Yu dan Huayan terus mengikuti di belakang. Segera, Xiao Ling dan Fang Yu melewati Gunung Yuanhuan bersama-sama. Mereka yang berada di depan Gunung Yuanhuan kini telah sampai di belakang Gunung Yuanhuan. Saat ini, sebuah kolam besar muncul di depannya. Gas putih keluar di kolam. Seluruh kolam dipenuhi air jernih, bersinar dengan cahaya suram. Di tengah kolam terdapat pohon rambat besar berwarna hijau. Pohon ini tingginya 4-500 meter, dengan daun yang sangat lebat, benar-benar pohon raksasa yang menjulang tinggi. Dan di seluruh kolam, pohon raksasa ini tumbuh. Pohon jenis apa ini? Mata Fang Yu dan Huayan terkejut. Terutama Huayan. Ketika dia dan Lin mau datang ke Necropolis, jika mereka bisa melewati gua, mereka bisa sampai ke kolam ini. Tapi tak kusangka di balik gua itu, ternyata ada kolam yang begitu sia-sia dan pohon yang begitu menjulang tinggi. Roh ganas itu terbang 2 kali mengelilingi pohon raksasa itu, lalu terbang ke seberang kolam, mendarat dengan 4 kaki, dengan kepala tertunduk. Wow, seru Bei Bei bersemangat dan dengan penuh semangat memberi isyarat kepada Fang Yu untuk terbang menuju pohon raksasa itu. Ada hal-hal bagus di sana. Setengah percaya, Fang Yu terbang menuju pohon raksasa itu. Huayan melihat sekeliling, matanya bingung, tapi dia tetap mengikuti. Keduanya segera sampai di bawah pohon raksasa. Bei Bei terbang di atas kepala Fang Yu dan memberi isyarat kepada Fang Yu untuk mengangkat kepalanya. Fang Yu mengerutkan kening, dan ketika dia melihat ke atas, matanya berubah. Bagaimana simpul di pohon ini? Di dahan pohon ini, yang berbuah bukanlah buah biasa, melainkan hukum berbagai warna yang bersinar. Semakin dekat Anda dengan pohon ini, semakin Anda bisa merasakan kekuatan berbagai hukum. Dan di bawah pohon, Anda dapat melihat kondensasi hukum yang tergantung di dahan yang berkelok-kelok. Tepatnya, itulah kekuatan hukum substantif. Sekilas, kekuatan hukum yang tumbuh dari cabang ini setidaknya lebih dari 3.000. Dan kekuatan masing-masing undang-undang tampaknya memiliki perbedaan yang jelas. Hukum dalam berbagai arti, bukan hanya elemen, bukan hanya ruang, kekuatan, mengandung segalanya. Fang Yu menatap pohon itu, matanya berkedip karena terkejut. Pohon ini adalah pohon hukum dalam arti praktis. Bahkan pohon ini ditemukan olehmu, ditambah dengan Wushu Tianxin sebelumnya, keberuntunganmu sungguh bagus. Pada saat ini, Li Huoyu, yang sudah lama tidak mengeluarkan suara. Fang Yu tertegun sejenak, dan kemudian bertanya, saya mendengar air mata yang sangat dingin berkata, Anda berlari untuk menyerap Chaos Divine Fire, bagaimana penyerapannya? Tidak buruk, tapi mengingatmu, aku tidak menyerap terlalu banyak, dan bagian dari Chaos Divine Fire itu pada dasarnya masih utuh. Jawab Li Huoyu, kamu tidak bisa menyerap lebih banyak. Suara Chilling tiba-tiba terdengar,
tidak perlu menemukan pernyataan yang terdengar muluk-muluk. Apa yang kamu tahu? Aku, nada suara Li Huoyu tidak marah, dan dia segera membalas. Oke, jangan bicara tentang kekacauan dan api suci, mari kita bicara tentang pohon ini dulu. Fang Yu mengangkat kepalanya, memandangi pohon raksasa yang menjulang tinggi, dan berkata, mendengarkan nada bicaramu barusan, sepertinya kamu tahu asal-muasal pohon ini. Tidakkah kamu juga tahu, ini adalah pohon hukum? Li Huoyu berkata, seperti namanya, pohon dengan berbagai hukum dapat dipadatkan. Jadi aturan-aturan ini bisa digunakan untuk apa? Fang Yu bertanya, tentu saja digunakan untuk pemurnian dan pemahaman, bisa digunakan untuk apa lagi? Kata Li Huoyu. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat kekuatan lebih dari 3.000 hukum yang tergantung di dahan, matanya berkedip-kedip. Jika Anda memahami hukum seluruh pohon, bukankah Anda akan mengendalikan semua hukum? Hukum kontrol tingkat ini mungkin lebih kuat daripada mereka yang mendaki negeri dongeng, bukan? Di pesawat tempat masternya berada saat ini, pohon hukum tidak akan melebihi 3, kata Cryogenic Thirst. Bagaimanapun, benih pohon ini sangat langka. Legenda mengatakan bahwa benih tersebut dibudidayakan oleh makhluk abadi, dengan tidak lebih dari 10 benih tersebar. Di setiap bidang, Fang Yu tidak berbicara, semangat ganas itu telah lama tertanam di Necropolis, mungkin hanya untuk melindungi pohon hukum ini. Sebagai salah satu dari 10 tempat terlarang di Datian Chensing, harta karun di Necropolis sebenarnya adalah sebuah pohon. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh kebanyakan orang. Karena secara keseluruhan lingkungan dan suasana di Necropolis penuh dengan kematian dan depresi. Bahkan sungai yang harus dilalui pada awalnya pun berwarna merah. Siapa sangka kolam sebesar itu akan tersembunyi setelah melewati lingkaran pegunungan terdalam. Dan air di kolam itu sangat jernih, dan ada pohon penting di tengah kolam. Tanah terlarang ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Fang Yu berkata dalam hatinya. Saat ini, Huayan sudah datang ke sisi Fang Yu. Dia juga melihat kekuatan hukum yang dibentuk oleh cabang-cabang, matanya yang indah penuh dengan keterkejutan. Ini adalah pohon hukum, Anda bisa duduk dan mendapatkan pemahaman yang baik. Fang Yu berkata pada Huayan. Huayan kembali sadar, memandang Fang Yu, dan berkata, ini adalah kesempatanmu. Kakakku pergi keluar untuk melindungi hukum untukmu. Di sini kamu memahami hukum. Karena itu, Huayan mundur. Tidak perlu menolak, aturan-aturan ini tidak dapat dikonsumsi, dapat dibuat ulang setelah dipahami. Fang Yu berkata, kita bisa memahaminya bersama. Mendengar kata-kata ini, Huayan berhenti. Dia mengangkat kepalanya lagi untuk melihat berbagai hukum di atas, mengangguk ringan, dan berkata, hal terpenting untuk memahami kekuatan hukum adalah ketenangan. Dua orang memahami bahwa mereka pasti akan saling mengganggu. Selain itu, ini adalah lagi pula Necropolis. Jika tidak cukup stabil, kakak akan pergi keluar untuk melindungi hukum untukmu. Kakak akan masuk lagi, setelah kamu selesai. Setelah berbicara, Huayan terbang keluar. Fang Yu awalnya ingin menelepon Huayan, tetapi sebelum dia sempat, Huayan sudah terbang ke seberang kolam. Apa yang kamu lakukan dengan sopan? Fang Yu menggelengkan kepalanya, pergi ke bawah batang pohon sendirian, dan bermeditasi. Seperti yang baru saja dikatakan Huayan. Memahami aturan yang ada, jauh lebih mudah daripada membuat aturan sendiri. Seperti yang dikatakan Huayan, selama hati cukup tenang, tidak sulit memahami hukum. Setelah Fang Yu duduk, dia melepaskan kesadaran spiritualnya dan perlahan-lahan menyelimuti lebih dari 3.000 hukum di seluruh pohon. Ada total 3.622 undang-undang. Fang Yu belum pernah melihat begitu banyak kekuatan hukum sepanjang hidupnya, dan kebanyakan darinya tidak dapat dikenali lagi. Dia memejamkan mata dan mulai memahami hukum-hukum ini. Dan proses pemahamannya tidak datang satu persatu, melainkan puluhan atau ratusan sekaligus. Huayan berdiri di tepi kiri kolam raksasa, memandang Fang Yu, yang sedang bermeditasi di bawah pohon hukum, tubuhnya ditutupi oleh lusinan hukum cahaya, matanya yang indah penuh kerumitan. Meski Fang Yu berulang kali menegaskan bahwa dia bukanlah Lin Mao. Namun dalam pandangan Huayan, dia terlalu mirip dengan Lin Mao. Bukan hanya penampilan gelombang www.novelringan.com gelombang tapi juga kepribadian dan temperamen. Bagaimana bisa ada dua orang yang begitu mirip di dunia ini? Huayan benar-benar tidak mengerti. Namun di sisi lain,
dia memang pernah mendengar perbuatan Fang Yu baru-baru ini. Di perbatasan selatan, beberapa sekte dihancurkan secara berurutan, membawa kembali Yu Huamen yang dulu terkenal dengan langit dan bintangnya kembali ke mata semua orang. Jika Fang Yu dan Lin Mao bukan orang yang sama, maka Lin Mao dari tahun itu mungkin akan dimakamkan di Necropolis. Huayan melihat sekeliling, menggigit bibir merahnya, dan perasaan sedih muncul di hatinya. Dia bukan orang yang sentimental. Sebaliknya, manajer selama bertahun-tahun telah membuatnya menjadi sangat tegas dan dingin. Tapi setelah melihat Fang Yu, dia selalu memikirkan Lin Mao dan semua hal yang dia alami bertahun-tahun yang lalu. Mungkin Fang Yu dan Lin Mao tidak begitu mirip kecuali penampilan mereka. Namun di dalam hatinya, dia secara tidak sadar tumpang tindih dengan sosok Fang Yu dan Lin Mao. Keduanya perlahan menjadi semakin mirip. Tampaknya ini adalah akibat dari obsesi. Namun, Huayan tidak terlalu peduli. Sekarang setelah dia melihat Fang Yu, dia tidak bisa lagi memperlakukan Fang Yu sebagai orang asing. Huayan menarik napas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat ke sisi yang berlawanan. Roh Fierce primordial yang tergeletak di sisi kolam raksasa bersinar dengan mata dingin. Jika dia bisa, dia benar-benar ingin membalaskan dendam Lin Mao. Tetapi kekuatan roh Fierce primordial ini tidak dapat melihat batas atasnya. Kini, semangat ganas ini telah tenang. Lakukan lagi, mungkin akan membuatnya beringas lagi. Fang Yu masih memahami hukum, hal seperti ini tidak boleh terjadi. Huayan menekan kebencian dan kekerasan di hatinya, menoleh untuk melihat Fang Yu, tidak ada pikiran lagi. Waktu berlalu dengan lambat, Fang Yu menutup matanya rapat-rapat, tenggelam dalam proses memahami hukum. Perasaan ini sangat aneh, segala macam hukum mengalir ke dalam pikiran saya dan menyatu ke dalam tubuh. Sebagian besar undang-undang tidak terlalu sulit dan dapat dengan mudah dipahami. Tentu saja, ini juga bisa menjadi bonus yang dibawa oleh pohon hukum ini. Singkatnya, memahami hukum-hukum pohon hukum jauh lebih mudah daripada memahami beberapa hukum saja. Tentu saja, hukum di pohon hukum, semuanya sudah jadi, seperti makanan lezat yang dimasak, Anda bisa memakannya di mulut Anda. Li Huoyu berkata, dan Anda dapat memahami hukumnya sendiri. Yang ada di depan Anda adalah bahan-bahan yang belum diolah yang perlu dikupas, tentu saja, ini jauh lebih sulit, yaitu, jika Anda bahkan tidak memiliki bahan-bahannya, Anda dapat menemukan sendiri bahan-bahannya untuk membuat kelezatan dengan faktor kesulitan tertinggi. Jadi, ketika sampai pada langkah ketiga mendaki negeri dongeng, apakah itu sangat kuat? Fang Yu bertanya, di atas pendakian ke negeri dongeng sangat kuat, lebih kuat dari biksu manapun yang pernah Anda temui sebelumnya. Li Huoyu berkata, bahkan puncak surga ketujuh dalam pelarian dari dunia, tidak sebanding dengan pendakian ke negeri dongeng. Dengan cara ini, Fang Yu berbicara dengan Li Huoyu dari waktu ke waktu sambil memahami hukum. Waktu berlalu dengan cepat. Pada titik waktu tertentu, Fang Yu tiba-tiba berhenti. Tidak realistis untuk memahami lebih dari 3.000 hukum di sini. Karena Fang Yu teringat Chen Ye yang pernah tinggal di kota Danau Xiaoyang dan Paviliun Wandao. Dia telah meninggalkan 3 hari untuk pemilik Paviliun Wandao sebelumnya. Sekarang, 3 hari telah tiba. Saatnya kembali dan melihat situasinya. Fang Yu berdiri. Huayan di tepi kolam raksasa melihat Fang Yu bangkit, dan segera terbang ke depan. Apa masalahnya? Huayan bertanya. Masih banyak yang harus dilakukan, dan kita tidak bisa membuang banyak waktu di sini, kata Fang Yu. Jadi, kembali lagi nanti. Huayan bertanya. Itulah satu-satunya cara. Siapapun akan memasuki Necrosphere. Fang Yu melirik roh ganas di kejauhan dan berkata, pergi sementara, dan kembali ke sini ketika kamu punya waktu untuk terus memahami hukum. Wow, pada saat ini, Bebe melompat keluar dari tas dalam Fang Yu, dan melayang di udara di depan mata Fang Yu, menggoyangkan ekornya, menari dengan tangannya, seolah ingin mengatakan sesuatu yang lebih. Apa yang kamu bicarakan? Fang Yu bertanya dengan curiga, saya tidak mengerti, kenapa kamu tidak menuliskannya. Kepala Bebe menggeleng seperti mainan, lalu dia menggoyangkan kakinya. Namun, Fang Yu masih bingung. Wow, Bebe berbalik, menghadap udara di depan, sepasang mata kemerahan memancarkan 2 sinar cahaya. Desir, kedua sinar cahaya mengembun di udara, membentuk tanda gunung Yuanhuan. Bagian luarnya berupa cincin, dan bagian dalamnya berupa 2 baris gigi. Saat tanda ini muncul, mata Fang Yu berubah. Bas,
Saat ini tandanya masih terus bertambah hingga seukuran pintu yang sama. Busur, Bei Bei menoleh untuk melihat Fang Yu dan melambaikan kaki kecilnya lagi. Kali ini, Fang Yu mengerti. Bei Bei bersungguh-sungguh seolah-olah dia membiarkannya melewati tanda itu. Kau membiarkanku melewati tanda ini? Fang Yu bertanya. Wow, Bei Bei mengangguk. Mata Fang Yu bergerak sedikit, tanpa berpikir terlalu banyak, dia terbang menuju sasaran, dan kemudian langsung lewat. Wow, saat Fang Yu melewati tanda itu, Fang Yu menghilang. Wajah Huayan sedikit berubah dan dia menatap Bei Bei. Saat ini, Bei Bei mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Huayan juga melihat ke udara. Memanggil, saya melihat sosok tumbuh di langit dari jauh ke dekat. Itu adalah Fang Yu. Desir, Fang Yu dengan cepat terbang kembali ke Huayan dan Bei Bei. Ini, apa yang terjadi? Huayan bertanya dengan ekspresi bingung. Tanda yang dikeluarkan Bei Bei bisa membuat orang kembali ke kolam ini dengan cepat. Fang Yu berkata dengan terkejut di matanya, aku berjalan melewati tanda itu, seperti aku berjalan melewati gunung cincin di luar. Aku datang langsung ke langit di atas kolam ini. Maksudmu, apakah itu tanda transmisi? Huayan bertanya. Ya, itu maksudnya. Setelah kita pergi kali ini, jika kita ingin kembali lagi, kita tidak perlu pergi jauh-jauh. Kita hanya perlu melewati tanda yang dikeluarkan oleh Bei Bei untuk kembali ke sini, kata Fang Yu. Mendengar ini, Huayan tidak berbicara lagi, hanya melihat ke arah anjing putih seperti anak anjing di depannya, matanya yang jernih penuh dengan keterkejutan. Anjing putih kecil Fang Yu pertama-tama mengejutkan roh ganas itu, dan kemudian membiarkan roh ganas itu dengan patuh memimpin jalan menuju pohon hukum. Sekarang, anjing putih kecil itu juga melepaskan tanda transmisi, memungkinkan Fang Yu melewati tanda itu dan segera kembali ke pohon hukum. Hewan peliharaan spiritual tingkat berapa ini? Kemampuannya belum pernah terjadi sebelumnya. Xiao Yu, dari mana kamu mendapatkan hewan peliharaan ini? Dari Huayan mau tidak mau bertanya. Anda mungkin tidak mempercayainya, tetapi hal itu datang kepada saya atas inisiatifnya sendiri dan mengikuti saya atas inisiatifnya sendiri, kata Fang Yu. Apa? Huayan tercengang. Wow, ngomong-ngomong, biarkan anjing Greyhound besar merawat pohon ini dengan baik dan jangan biarkan orang lain masuk. Fang Yu berkata lagi. Bei Bei melompat keluar dan terbang menuju roh ganas itu. Tak lama kemudian, pemandangan itu muncul lagi. Roh ganas itu, yang begitu besar hingga gemetar, hanya tergeletak di tanah gelombang www.novelringan.com gelombang dan seluruh tubuhnya gemetar. Dan anjing putih kecil itu, seukuran tamparan, sedang memamerkan kekuatannya di udara, tampak seperti teguran. Roh galak itu bahkan tidak berani bersuara, sehingga ia hanya bisa menundukkan kepala dan menuruti perintah. Setelah beberapa saat, Bei Bei terbang kembali. Wow, Bei Bei mendapat pujian lagi. Kerja bagus. Fang Yu menyentuh kepala Bei Bei dan menatap pohon hukum di depannya. Baiklah, ayo pergi dulu, kata Fang Yu. Huayan mengangguk. Bei Bei mengebor kembali ke dalam saku pakaian Fang Yu. Segera, Fang Yu dan Huayan kembali dengan cara yang sama dan segera meninggalkan Necropolis. Sudah berapa lama sejak saya mulai memahami hukum? Dalam perjalanan pulang, Fang Yu bertanya pada Huayan di samping. Tidak lebih dari 2 hari. Jawab Huayan. Benar, sekarang aku kembali ke Danau Xiaoyang, dan aku akan ke Paviliun Wandao, kata Fang Yu. Anda sudah memahami hukum dalam 2 hari terakhir, apa hasilnya? Huayan bertanya. Tidak buruk, undang-undang ini sudah tersedia, sangat mudah dipahami. Anda dapat mencobanya nanti. Anda tidak perlu melindunginya. Fang Yu berkata, jika kamu memahami lebih dari 3.000 hukum, kekuatanmu setidaknya naikkan beberapa level lagi. Ya, Huayan mengangguk dan berkata, lain kali saya memasuki kolam raksasa, saya akan memahami hukumnya. Keduanya dengan cepat meninggalkan Necropolis dan berlari ke arah Danau Xiaoyang. Apa yang akan dilakukan Paviliun Wandao? Hati Fang Yu sedikit bergerak. Jika segel Posan bisa diambil secara langsung, itu bagus sekali. Tetapi jika Wandao Ge benar-benar memutuskan untuk meretas Bad Mountain Seal, maka dia akan merobek kulitnya dan tidak ada yang perlu dikatakan. Saya harap kamu tidak bodoh. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata dalam hatinya.